Hmm. Ipar-ipar sebenarnya memang inilah budaya karena terbangun budaya Pak tanpa ada dasar pengertian tentang Iya, Alkitab. Dulu kan sebelum ada agama ini kan yang ada kan kepercayaan-kepercayaan kesukuan kan yang dipahami ya kan. iya. Nah, pribadi saya saja tanpa saya lihat kitab suci, paling alergi aku dengar nikah sesama marga. Maaf ini, kami orang Nias Masih buatan kalau itu bahasa Bataknya. marga termasuk saya. Masih Ini buatan. saya ini turunan Jai asli. Mamaku juga Jai, bapakku juga Jai. Hanya saja ada pecahannya Jai ini, Jai itu turunan itu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya itu udah saudara. Semarga nggak boleh, baru semarga. Nah, begitu juga Parip, apa bedanya? Kan mamaku sama mamanya kan bersaudara. Tapi kok bisa dibudayakan itu? Sebenarnya kalau dilarangkan dalam aturan hukum gereja, ya itu namanya perkawinan saudara. Nggak boleh. Nggak dibolehkan oleh gereja. Masa nggak ada perempuan lain? Nah, itu satu. Kemudian mengenai amplop-amplop Pak Om Louis Patterson. Bukan kita menyoroti mereka. Kita juga butuh amplop. Betul lah. Cuma begini Pak, kemarin Nah, itu Pak, ada kadang-kadang nggak mati juga. klien saya Pak, orang Batak Katolik, Marga Bau, dia tuh baru menikah sama Pariban Kandung, pindah ke GKPI ke Lutheran. Wah, itu sudah Ya, parahnya. ya. Jadi kan masalah amplop ini kita pelayan. Ya, kita juga memang punya hak untuk menerima itu. Memang ada juga. Nah, persoalannya sekarang Paman, nah ini yang diajarkan dalam gereja Katolik, jangan kamu melayani karena tujuan amplop, itu persoalannya. Nah, Betul, tapi betul. layani dengan hati ikhlas. Ada amplop syukur kepada Tuhan, tidak ada amplop juga syukur kepada Tuhan. Bagaimana kalau kau diundang besok lagi sama orang yang nggak mengasih amplop? Lakukan seperti biasanya, jangan beda-bedakan. Itu satu. Kedua, ada yang saya perhatikan ini pendeta ini. Pernah kita kecewa, pernah kita akhirnya nanti aku yang menggantikan, padahal saya seorang Katolik yang menggantikan khotbah di pertunangan. Padahal sebenarnya yang tunangan itu Protestan, bukan Katolik. Tapi keluarga, udahlah katanya, sama aja itu. Nah, sudah 2 minggu dua order seorang pendeta siap dia menjadi pembawa khotbah di pertunangan ini. Nah, di Medan ini mungkin juga lain Luis ya sebelum pertunangan dibikinlah kebaktian kan begitu. Tahu-tahu udah jam 12 siang nanti malam pertemuannya jam 6 dia telepon keluarga Simpanggalan. Pak, bisa enggak nanti jam 7 sudah selesai acaranya apa belum? Dibilangnya, Pak, tahulah orang kita ini satu suku lagi nih belum Pak, bukan beda suku, satu suku ngerti budaya. Dibilang jam 6 Pak, udah syukur bisa kumpul jam 8. Mana bisa ditahan orang, jam 8 dia datang, lu mau bilang apa? Apalagi kalau tulang yang baru datang jam 8, mana bisa ngomong kita apa-apa. Oh nggak bisa Pak, saya ada pelayanan di jam 7 katanya. Buset, pusing siapa? Nggak bisa Pak, nggak bisa ku jamin akan selesai jam 7, kumpul aja belum tentu. Lalu datanglah dia ke rumahku. Om, bantulah dulu om. Apa yang bantu? Pening aku pendetanya. Apa yang kau pening? Saya bilang. 2 minggu yang lalu pendeta udah oke membawa khotbah nanti di pertunangan anak kita ini. Tahu-tahu dibatalkannya. Boleh katanya tapi jam 7 harus selesai. Hah? Gimana? Jadi orang kita kan tahu aja lah. Kan acaranya kan bukan jam 1. Kalau jam 1 siang tadi ya nggak masalah. Kan acaranya kan di undangan 6. Ya, udah tahu juga orang kita itu jam 7 belum tentu kumpul. Jadi di situ terlihat artinya apa? Rupanya dia melihat order yang lain. Tujuan jadinya di sana ada amplop kencang. Mungkin di sini hanya 200, mungkin di sana bisa juga 500, bisa 1 juta. Karena mungkin dia lihat mata hijau kan? Nah, ini hijau ini mantap ini apalagi udah pernah menerima dari sana ya kan? Balas jasa. Nah, ini yang nggak boleh dalam pelayanan dalam gereja Katolik. Sangat fatal. Dan saya pernah mengalami itu. Di lain sisi saya sudah akhirnya saya yang berkhotbah di sini, yang tadinya, akhirnya saya yang diminta. Saya bilang bisa rupanya. Oh bisa. Udah, saya pakai baju biasa. Saya nggak pakai jubah saya perlu diakon karena saya kapasitas saya bukan mewakili gereja Katolik, enggak. Karena yang menikah itu bukan Katolik. Saya khotbah aja, saya ceritakan tentang perkawinan kan. Ditambah lagi gini, Pak Rote kecil. Pendeta mau dia di pendalaman yang jembatnya hepengnya sedikit. Itu kalau pendeta yang bujangan ya lajang ya. Tapi kalau udah berkeluarga, betul kata Pak Pendeta Pak Rote kecil, banyak nggak mau. Banyak dia rekomendasi ke sampai ke Purus. Betul. Itu bukti ternyata. Ngerinya.
Memang itu faktanya, tapi nanti dikira kita ini nanti sedang menghujat mereka, sedang menyoroti mereka. Enggak. Boleh melayani, boleh menerima amplop, tapi jangan jadi tujuan. Yang lebih parah lagi nih Pak Roti Kecil, ada KBP Resort no mention di Kota Bontang ya. Mereka menerima pendeta yang bujangan aja, tapi kalau sudah menikah langsung dibikin surat kayak pengurus, diminta dimutasi karena alasannya jemaat nggak mau menanggung istri anaknya biaya hidup, nggak mau. Walaupun jemaat Bontang itu kayak kaya tuh, nggak mau, bayangkan aja. Ngeri kali ya. Di Kota Bontang itu kan Pak, rata-rata kan orang-orang tambang migas yang kalau untuk pelehannya itu puluhan juta, ratusan juta. Memang sih dia KBP Pak, kita jujur aja nggak ada pakai perpuluhan tidak ada pakai perpuluhan persepuluhan, cuma janji iman aja. Koleksinya kan kencang Pak. Pak, koleksinya kan kencang karena pendapatan umatnya kan lumayan ya kan. Ditambah gini Pak, apalagi kan AKBP kan dibantu yang petinggi-petinggi yang terkenal kayak Hotman Paris Tapea, pengacara kondang Ulu Panjaitan, yang artis-artis baru Otto Hasibuan. Nah itu. Oke Om Okta, ya. Ya silakan lanjut Om Tutor. Om Luis lanjut aja. Ya gitu loh Pak. Cuma Pak kan saya dengar Luther Bapak dari sini kita nggak tahu Pak. Saya dengar kan cepat atau lambat mau gabung ke Katolik. Kalau betul-betul gabung ke Katolik, tidak boleh lagi ada pendeta wanita. Soalnya dihapus semua, harus menerima dogmanya semua. Tapi prosesnya panjang itu Pak. Panjang itu prosesnya itu. Panjang. Kenapa? Beda dengan gereja kubah hitam, dasinya kupu-kupu. Kan gitu. Dulu. Nah, sekarang Paman, mulai ada baju putih, ada stola. Stolanya kan, ada kain stolanya. Stolanya kayak gini Paman, aku ada, tapi bilang stola bata ini, tapi ini sebenarnya ulos ini. Nah, kayak gini Paman. Ada ulos ini. Nah, ini aku kasih dari sini ya. Inilah stola itu. Tapi ada salib-salibnya. Katolik kan ada stola, itu tanda keimamatan itu sebenarnya. Dan ada stola. Dulu nggak pernah saya lihat itu. Nah, kemudian berlanjut lagi, mulai ada di Kamis Putih itu cuci kaki. Cuma cuci kakinya suami istri. Dibikin dulu kayak lawak-lawak, kayak drama kan. Padahal sebenarnya kalau dilihat dalam sejarah gereja maupun di dalam kitab suci, aksi cuci kaki itu lalu Yesus sendiri yang mencuci kaki para murid dan tidak ada perempuan di situ karena murid yang dicuci kakinya. Tapi ini enggak, masih emak-emak cuci kaki bapak-bapak. Jadi makanya saya bilang lawak-lawak. Nah, kemudian dulu nggak ada istilah Kamis Putih di Protestan. Nggak ada. Yang Jumat ya cuma dibilang itu hari kematiannya situ aja. Agung-agung pun nggak saya dengar karena mungkin dulu zaman dulu nggak ada istilah itu, nggak terlalu populer. Nah sekarang di tahun 2025 ini bukan hanya lagi masalah stola dan jubah pendeta, udah merayakan Rabu Abu, sudah merayakan daun palma. Nah, apalagi sementara lagi nanti mulai ada penyembahan itu, ada mencium kaki salib Yesus. Nah, sebentar lagi kan. Nah, itu fakta yang nyata. Padahal awalnya gereja-gereja Protestan ini bisa gereja sekte ya. Ini yang susah sekali Paman. Nanti kita bilang Protestan, gereja Paman nggak terima karena sektenya. Sangat frontal dengan ajaran ini. Oh, nggak perlu tradisi. Itu karangan-karangan Katolik aja itu. Suka-sukanya aja Katolik itu. Sesat itu katanya. Pertanyaannya sekarang, ada gereja KBP yang merayakan sekarang daun palma. Gereja GPID Paulus di Jakarta meminta pastor gereja Katolik untuk menandakan Rabu Abu. Lalu bagaimana yang ditolak itu? Tradisi itu. Nah ini, jadi lama-kelamaan mulai merasakan bahwa kita ini sesungguhnya apa yang dibuat Katolik selama ini itu suatu kebenaran. Kenapa? Buktinya Katolik berjalan terus. Sekalipun kita terus menghujat mereka dan terus tiap tahun mereka melakukan ritus-ritus itu, justru kekuatan mereka semakin berkembang karena ya memang itu ajaran dari awal, nggak bisa kita rubah. Apalagi kalau dalam Katolik itu liturgi nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh walaupun dia seorang imam nggak bisa dia rubah liturgi karena bagi Katolik liturgi gereja itu yang berkuasa di atas segala-galanya dalam pelayanan. Jadi kita ini hanya pelayan liturgi. Liturgi yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai liturgi. Artinya, semua aturan-aturan dalam tata ibadah itu, bukan aturan kita yang berlaku. Oh, nggak cocok aku ini, nggak suka aku nyanyinya ini, begini. Nggak suka aku sektenya, nggak boleh ritus ini, harus rubah, harus ritus pembuka, kebutar. Nggak bisa. Udah ada ritusnya yang mengatur, selesai. Nah, cuma ini...
Kalau gereja Protestan Indonesia, memang di sini sih nggak ada tradisi suci ya. Tapi cuma kalau kayak di luar negeri kayak yang Protestan abad 16, Lutheran, High, Anglikan, Metodis itu masih ada Pak tradisi sucinya dari dulu. Sejak abad 16. Pas menginjili ke Indonesia kok dihilangin tradisi sucinya itu, tradisinya. Makanya aku heran, baru-baru kembali lagi. Kenapa dihilangi Paman? Karena rasa, cuman maaf aja ya, rasa sakit hati yang penting asal bukan Katolik. Nah, semangat itu udah dibangun dari awal. Bahkan tulisan Martin Luther pun ditentang, termasuk penghormatan kepada Bunda Maria. Padahal di tesis Martin Luther itu sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Gini Pak, kalau Protestan yang pakai deposi Bunda Maria Rosario itu cuma Lutheran sama Anglikan Pak. Selain itu nggak lagi. Nah, enggak lagi. Padahal itu, makanya tidak kadang-kadang, kamu pengikut apa, Lutheran atau Calvinis? Kalau dibilang nanti Lutheran, tapi banyak tesis Luther dilawan. Jadi kadang di situ, makanya nanti antara sesama sekte-sekte denominasi ini berantem sendiri, berlaga sendiri. Nah, coba seperti saya sama Okta, sama Om Hila. Kalau soal ajaran kami nggak bisa berbantah. Karena kita itu ada dasarnya dia ngomong itu. Dan saya yakin itu. Karena secara akal budi, oh iya juga ya. Nah, oh nggak bisa Okta, harus begini. Loh, yang belum tahu apa? Kan nggak boleh. Nah kemudian, kalau misalnya kita memang ada ketegangan saling berbeda, seperti main bola Om Luis. Bayangkanlah kalau main bola nggak ada wasit. Menurut Om Luis berantem nggak? Om Luis, kalau main bola orang nggak ada wasit, pasti berantem kan? Pasti berantem karena Pasti ego. berantem itu. Nggak ada Karena itu, ego. pasti Udah berantem. pernah aku mengalami Pak, aku masih kecil. Nggak pakai wasit. Iya. Nah. Kalau pas zaman SD. Nah, gereja Katolik punya wasit dalam ajarannya. Itu persoalannya. Ketika kita menarasikan isi kitab suci itu berbeda, aku berbeda dengan Om Lila, aku berbeda dengan Okta, pasti ada pendengar. Lihat katekismus gereja Katolik dulu. Tentang baptis itu apa. Lihat KHK, kitab hukum kanonik, tentang orang yang menikah untuk 2 kali. Kalau masih hidup, bagaimana? Apakah perlu dia komunikasi atau bagaimana? Selesai sudah. Ada wasitnya. Begitu kitab hukum kanonik dan katekismus mengatakan ini, selesai itu barang. Tidak perlu dipertengkarkan. Kecuali dia melebihi daripada Bapak Gereja lagi. Oh, dia bilang, enggak, di atas itu aku lagi. Udah hebat itu. Nah, kata Paus Benediktus almarhum ya, bagus, lebih cepat angkat kaki dari Gereja Katolik kalau kamu melebihi daripada Bapak Gereja. Lebih cepat angkat kaki dari Gereja Katolik kalau kamu melebihi daripada Bapak Gereja. Lebih cepat angkat kaki dari Gereja Katolik kalau kamu melebihi daripada Bapak Gereja. Lebih cepat angkat kaki dari Gereja Katolik kalau kamu melebihi daripada Bapak Gereja. Lebih cepat angkat kaki dari Gereja Katolik kalau kamu melebihi. Nah, jadi Paman begitulah makanya dalam Gereja Katolik antara imam, antara apologi Katolik jarang berantem masalah ajaran. Dan kalaupun ada kesilang pendapat pasti ada wasitnya. Jadi kita selesai aja, lihat aja KHK selesai. Lihat aja kan kita KGK udah selesai barang itu, nggak perlu lagi kita ributkan. Satu, kedua, ketaatan itu terus diperdengarkan kepada kita. Ketidaktaatan makanya orang jatuh ke dalam dosa. Kisah Taman Eden itu karena tidak taat itu sebenarnya. Makanya jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada ajaran, ya jatuh. Pasti kita yang terpental. Kalau kita melawan ajaran, terpental itu. Keluar, sakit hati, nggak diterima. Tapi ketaatan itu perlu. Taat apa? Lihat kebenaran. Karena apa yang diajarkan oleh gereja itu bukan menyusahkan diri kita. Dan juga sekaligus sebenarnya bukan membuat kita masuk ke dalam neraka atau dosa yang besar. Enggak. Justru aturan-aturan gereja yang sudah ditetapkan itu sebenarnya semakin mendekatkan kita dengan kekudusan. Maka sebenarnya misi gereja di tahun jubileum ini adalah berjalan bersama menuju kekudusan. Itu misi gereja sekarang. Berjalan bersama dengan para imam, para umat menuju kekudusan. Karena tanpa kekudusan nanti Paman, di dalam Injil tidak ada surga. Tidak bisa masuk surga, harus kudus itu. Jadi makanya umat dihimbau berjalan bersama dengan imam, dengan paus, dengan uskupnya, dengan diakonnya, dengan umatnya menuju kekudusan. Tapi kan tahapannya kan banyak kan, lewatin ini prosesnya. Ada 7 sakramen. Apakah kalau kamu berdosa ada sakramen tobat. Nah,
Kalau kamu mau orang menjadi imam, ada sakramen imaman. Kalau kamu dalam sakratul maut, ada sakramen perminyakan. Kalau mau dosamu diampuni, harus diampuni, ya rayakan Ekaristi sebagai puncak daripada perayaan Ekaristi, sakramen Ekaristi. Kalau kamu menikah, ada sakramen perkawinan. Kalau mau jadi Katolik, ya ada sakramen baptis. Jadi 7 sakramen yang ada dalam gereja Katolik itulah sarana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita melalui para rasul. Tapi datang si Martin Luther tadi, dibuangnya itu 5. Makanya di tempat Om Louis itu hanya 2 aja sakramen itu. Kalau di Lutheran tradisional Pak, 3 sakramen Pak, sama sakramen pertobatan. Kalau di Lutheran tradisional ya 3 dia. Kalau 7 sakramen ada Pak di Kristen Anglikan Pak. Oh iya. Kalau Metodis, Calvin 2. Kenapa Pak? Iya Pak. Iya Pak Roti, kalau Lutheran yang tradisional, yang klasik, memang dia memakai 3 sakramen. 3 sakramen. Iya. Salah satunya itu sakramen pengampunan. Kalau yang 7 sakramen cuma Kristen Anglikan, yang Protestan. Ya, Katolik Anglikan itu di Inggris. Anglikan. Cuma begini Pak, Roti kecil Pak, walaupun Pak saya di ibadah GBP Pak nggak pernah sih ada nyinggung agama lain, apalagi kayak Katolik nggak pernah Pak, belum pernah ada kejadian sih. Beda kalau seperti kayak pendeta maaf kata Pak karismatik Pak, kayak Pelato, Gilbert nyinggung Katolik, terus itu juga Gilbert juga sering nyinggung juga ke BP. Aduh, makanya teman-teman banyak, apakah dia kurang persepuluhan atau ingin menjatuhkan saudara yang terpisah untuk memaksa ambil jemaatnya orang, curi dombanya orang. Kalau kayak gitu-gitu Pak, aku jujur aja Pak, sudah pernah aku melawan sama mereka Pak, udah pernah aku lawan orang Advent, Pentakosta karismatik, sampai aku dikasih brosur, aku udah punya gereja sendiri, ngapain lagi ke denom lain. Dipaksa itu Pak. Kalau aku selalu ke mall atau ke ruko itu dipaksa harus ikut ibadah mereka. Aku nggak maunya dipaksa. Gitu. Jadi Pak Manus, ini pernah saya dengar ucap kepada seorang imam lah. Sebenarnya yang betul-betul Lutheran itu di Indonesia nggak di luar negeri, HKBP. Yang Udah Pak, yang lebih Lutheran. udah mau Pak, ada yang mendekati high Pak, itu GKLI Pak, Gereja Kristen Lutheran Indonesia. Itu kurasa udah ada patung salib korpus, ada patung Bunda Maria sama rosarionya Lutheran, memang 3 sakramen kurasa. Cuma ada daerah Sumut sama daerah Jabotabek. Rata-rata Pak kalau Lutheran itu Pak pasti menginjil cuma di Tanah Batak Pak sama di orang Nias. Sudah, selain itu nggak ada lagi. Padahal orang-orang suku lain yang Protestan mau ikut ke Lutheran boleh. Cuma kalau ku sarankan ke GKLI aja karena dia pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau kayak KKBP, Gereja Nias ya bahasa daerah masing-masing. Nah, kamu kasihan nanti mereka nggak ngerti. Memang ada bahasa Indonesianya. MBM itu Calvinis. Makanya saya bilang, kelamaan manusia ini kan cerdas Paman. Semua orang yang mendengarkan di dunia pertitokan ini, semua cerdas sebenarnya. Hanya tinggal menentukan jalan hidupnya. Sebenarnya mana gereja yang harus saya ikuti, mana ajaran yang harus saya ikuti. Selesai. Sudah. Tapi ini prosesnya panjang. Kalau misalnya tradisi-tradisi ini banyak udah mulai diikuti, kan Katolik nggak pernah bermasalah kan? Kenapa nanti Katolik kadang-kadang itu menyoroti? Tapi awalnya kalian tolak, bos. Bilang kita sesat. Tapi sekarang kenapa kamu ikut? Ya itu persoalan. Nah, ketika kita menyorotin itu, seolah-olah kita menyerang Protestan secara keseluruhan. Padahal sebenarnya sekte-sekte denominasi ini tadi, yang frontal tadi, yang takut umatnya hilang, yang sering menyerang-nyerang ajaran gereja Katolik. Padahal umatnya sendiri juga mau ikut seperti itu. Jadi gini Pak, Roti kecil Pak. Kalau kami dari KBP Pak, kalau ingin kembali ke rumah didirikan Tuhan Yesus dari Petrus pas pertama, itu dibolehkan Pak, gak ada yang larang. Karena kenapa Pak? Kalau di Protestan modern yang ada atas abad 16 pasti dilarang, kenapa? Kurang persepuluhan. Jadi takut hilangnya zaman hilang. Kalau udah KBP Pak, gini Pak Roti kecil. Bapak Roti kecil sudah buka di TikTok itu. Ada kan kedua orang tuanya Sintua, anaknya imam Katolik. Itu dibolehkan. Boleh. Ada. Margasi Hombing kalau tidak salah, Margasi Hombing. Ada. Jangankan banyak dari Muslim, anaknya jadi suster. Jadi kalau kami Pak sama orang Katolik Pak, kita CS-an itu. Jadi kami nggak pernah ribut-ribut. Kenapa? Kami Katolik di Tanah Batak kan cuma ada di Balige sama di Pulau Samosir. Jadi kami nggak pernah ribut, nggak pernah merbada. Kalau kamu mau Katolik, silakan. Gitu. Kan terjadi keributan ini Pak di media sosial ini ya.
Karena orang bebas semua ngomong kan. Terus begini Dari Pak. tahun dari tahun ke tahun sebenarnya Katolik itu diam. Tapi lama Iya, kelamaan perhatikan loh. Kok begini cara mereka jadinya ya? Akhirnya Iya. bermunculanlah apologet Katolik. Betul. Kawan-kawan orang awam ini masuk dibantu oleh para imam. Maka sekarang imamnya pun turun di lapangan. Dibantu oleh para imam. Maka sekarang imamnya pun turun. Aduh, Hilarius bergema. Om Hilang. Om Hilang. Jadi itulah yang terjadi Paman. Sebenarnya percecokan ini di dunia media sosial. Makanya dia kawan-kawan, pernah saya bilang, kalian agak keras-keras sih ngomong di TikTok itu. Aku bilang kita hanya sebatas partitokan. Tapi sebatas toleransi kita di dunia nyata, ya kita nggak perlu ribut saya bilang. Karena kita kalau memang sudah berbeda ya berbeda. Saling membantu, saling menolong, saling menghormati, itu kita galakkan. Tapi kalau kita udah bicara ajaran, maka saya bersikuku pada ajaran yang saya punya, yang saya miliki, yang saya hayati, yang saya imani. Persoalan kamu terima tidak percaya, itu urusan pribadi masing-masing. Ketika Anda bertanya, saya menjawab. Tapi seperti yang dibilang Om Hilang tadi, jangan tanya terus, itu aja yang kau putar-putar. Makanya ketika orang berdiskusi, apakah itu Yesus Tuhan? Apakah ini Yesus patung disembah? Aduh, bagi saya itu udah basi, nggak aku jawab lagi. Aku bilang, udahlah buka aja TikTok, buka aja YouTube. Itu menjelaskan karena itu aja nanti nggak ada kemajuan kita dalam beriman karena itu terus dan itu juga sudah dijawab beribu-ribu kali berkali-kali udah dijelaskan secara detail sejarahnya kitab sucinya Alkitabnya ada. Nah tapi apa yang kita pahami seperti ini apa yang terjadi zaman sekarang seperti tadi Om Luis bilang banyak pendeta-pendeta kalau nggak dikasih amplop itu murah mukanya ya memang secara duniawi membutuhkan itu bahkan ketika kita pun misalnya menikahkan anak, langsung kita disodorkan amplop diisi ya. Harus di atas 50. Ini Pak Roti kecil Pak. Saya kan bikin status Pak dengan pakaian bagus, ya kan? Las aku di DM sama pendetaku, tolonglah bagi rezekimu lah, Luis. Ya ampun. Makanya orang-orang bilang kamu jangan bikin status yang pakaian mewah, lembu mewah, mobil mewah, motor mewah pasti dinilai kamu mampu. Iya. Ya ampun, parahnya pendeta Protestan ini. Bukan masih lumayan pendeta yang cari Luis. Tapi kalau kantor pajak yang cari Luis bingung sendiri kan? Kantor pajak. Pendeta masih mending. Berapa yang dikasih boleh ini kalau kantor pajak dihitung pula kan? Dibantu pula dari sepeda motor misalnya pajaknya 300 jadi ke 900 kan bingung kan? Jadi gini Pak, pernah gini Pak kejadian Pak ada pendeta KPP Pak di Jakarta kan aku ngomong sama teman saya Pak. Dia dimutasi Pak ke Dumai Pak. Dia punya mobil Innova. Loh, kok ini hidupnya mewah-mewah kali ya? Terkuras semua kas keuangan gereja sama mobil mewah. Langsung dipulangkan, dimutasikan, bikin surat ke Porus bahwa kami keberatan dengan pendeta ini. Aku barang-barang pribadinya kok kita semua menanggung. Oh, mengamuk jemaatnya Pak, betul. Ini mutasi kan? Terus pendetanya ini kayaknya sombong kali, sombong rohani. Songong kali, wah. Entah marga apa itu ya? Kenapa Pak Luis? Karena tadi seorang calon imam itu dari awal tidak dididik hidup sederhana. Betul. Karena itulah salah satu calon-calon imam di Katolik itu, ketika mereka ini boleh nanti yang romo-romo yang masuk ke bawah, yang saya tahu ini yang saya tahu dan saya juga dengar daripada romo-romo, ketika mereka mulai memberikan dirinya mau masuk dalam lingkungan pastoral, semua embel-embel yang mengikat mereka, misalnya kebetulan orang tuanya mampu secara ekonomi, pakaiannya, jam tangannya, semua yang melekat baginya, yang mewah-mewah, dilepaskan. Gak boleh dibawa ke sekolah pastoral. Dia dipilih baju yang biasa, kemeja-kemeja yang biasa. Kenapa? Kan gak ada yang salah sebenarnya. Kalau dikasihnya jeans yang bagus-bagus, orang uang bapaknya ada. Tapi bukan itu katanya. Karena kita dipersiapkan menjadi hidup sederhana. Kedua, kita disiapkan untuk mengalami penderitaan. Bukan disiapkan kau di sini untuk berfoya-foya. Bukan kuliah umum kau. Kalau kuliah umum, kuliah kau di Australia, kalau bapakmu kaya, ya suka-suka lu. Mau sewa apartemen 1 miliar sebulan pun, kalau bapakmu sanggup kan gak ada yang salah. Iya. Nah, tapi dalam gereja Katolik nggak bisa seperti itu. Semua yang ada dalam dirinya, kemewahan dia, kalau memang dia siap untuk menjadi seorang imam, nah itu dilepaskan. Itu pun tidak hanya sampai di situ. Dalam perjalanannya nanti 10 tahun kan jadi seorang imam di Katolik kan 10 sampai 15 tahun kan.
dalam perjalanannya nih, walaupun dia udah sampai ke tabisan diakon, tabisan diakon, udah ditabis, sudah frater, sudah pakai baju dia, sudah mengambil beberapa sakramen, ketika dia menolak dan ketika dilihat oleh pembimbingnya dia tidak layak jadi imam, maka diminta dia mengundurkan diri. Gak apa-apa, kembali kepada orang tua. Padahal pendidikannya sudah menuju ke S2. Karena sekolah pastoral Katolik itu kan sampai ke S2, kenanya S1. Gak apa-apa, silakan pulang. Karena lebih baik kamu mundur sebelum kamu menerima tabisan imamat. Karena tabisan imamat itu nanti sangat berat sekali nanti dirimu untuk menjadi seorang Katolik yang sejati. Tapi mumpung kamu belum ditabiskan imamatmu, kalau mau mundur silakan. Nah, jadi menjadi seorang calon imam di Katolik sudah dididik sederhana itu. Hidup sederhana. Makanya Paus Fransiskus yang dilihat semua mata dunia saat ini, kenapa sebenarnya dia tidak memilih kemewahan, padahal sebenarnya uangnya banyak. Kalau dia mau uangnya banyak, karena mereka dididik memang udah sederhana sejak awal. Cobalah kita bayangkan, disuruh aja 1,4 miliar umat Katolik, disuruh aja kumpulkan kolekte 5.000 perak, 1,4 miliar itu, kalikanlah itu Om Luis. 1,4 miliar Paus mau ke Indonesia, kumpulkan 5.000 kolektor, dikirim ke Vatikan. Contoh ini bukan narasi kan? Kan bisa kan? Naik jumbo jet pun bisa, ini jumbo jet, naik private jet itu boleh. Hanya dengan modal 5.000 karena dia punya jemaat 1,4 miliar. Tapi itu nggak seperti itu. Nggak, itu bukan kemewahan itu, nggak. Bahkan kemarin waktu dia meninggal kan seluruh gereja merayakan misa requiem, misa arwah untuk Paus Fransiskus. Kan ada kolektor. Dan kolekta itu dikirim ke KWI kirim ke Vatikan, dan Vatikan akan menggunakan pasti itu untuk dana sosial. Bukan untuk bangunnya kuburan si Paus. Kuburan Paus sederhana aja itu. Dibolongin, masuk, tutup pakai besi beton, selesai udah. Tulis Fransiskus. Nggak mahal-mahal amat. Cuma Pak Rote kecil, Pak. Kenapa Nggak ya usah. kalau mau feeling saya, Pak, Silakan, kalau Om Luis, silakan Nggak usah. sama Okta dulu. Silakan. Aku bentar ya. Nggak usah 5.000, Rp1 aja. Kalau 1,4, iya, Rp1 aja. 1,4 orang ini, 1,4 miliar orang menyerahkan Rp1 ya, totalnya 1,4 miliar satu hari. Itu kan kalau pakai analogi seperti itu. Tapi secara singkat sih, Om Luis ya, pada dasarnya gini, ketika Protestan melepas tradisi dan magisterium, kalau menurut saya analogi yang tepat mungkin kalau menurut saya ya Pak Man, dari 44 orang yang ada di sini, siapa yang pernah membantah? Ini berbicara tentang tradisi ya. Siapa yang akan membantah kemerdekaan Indonesia tahun 45? Saya kira tidak ada kok. Bahkan Om Luis pun tidak akan membantah bahwa kemerdekaan Indonesia tahun 45. Benar kan Om Luis? Kalau saya memakai analogi ya. Nah itu kebanyakan yang mereka pakai teman-teman Proti ya, memakai dasar cuman kitab suci, tidak melihat dari tradisi. Contohnya kayak Pak Pendeta tadi bertanya tentang, oh itu kan di luar dari kitab suci. Saya tidak melihat di dalam kitab suci demikian. Padahal baru terjadi baru berapa tahun, taruhlah 80 tahun, 90 tahun, 1 abad ya sebelum. Pertanyaan saya kepada teman-teman yang di sini, kemerdekaan Indonesia baru berumur berapa tahun? 80 tahun ya Om Luis ya, kalau tidak salah ya. Tapi adakah yang bisa membantah kemerdekaan Indonesia tahun 45 di Komal ini? Tidak ada loh yang bisa membantah itu, baru 80 tahun. Nah, namun kejadian di teman-teman Proti justru membantah tulisan-tulisan para bapak gereja yang masih berumur muda. Masih jejak 50 tahun sampai 1 abad sebelum Yesus terangkat ke surga. Harusnya dasar yang sama juga dipakai, atau analogi yang sama juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Dari 49 orang yang ada di sini, bisakah bercerita tentang kisah kerajaan Majapahit pada era itu? Saya yakin tidak ada yang mampu menjawab. Bahkan mungkin kalaupun ada yang mampu menjawab, itu cuma sekedar tafsiran. Sama hal ya, padahal kerajaan Majapahit baru 6 abad loh, 6 abad yang lalu. 8 sampai 6 abad yang lalu kan Majapahit baru abad keberapa? Abad ke-13. Kerajaan Majapahit tumbuh. Nah, bagaimana dengan 16 abad loh?
jenjang selisihnya. Ketika tidak memakai tradisi sebagai satu pilar atau magisterium tidak sebagai pilar yang kedua, itu susah teman-teman Proti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terlebih dari pertanyaan dari RT 6 ya teman-teman RT 6. Cuman dasar kitab suci, tidak tertera dalam kitab suci. Harusnya teman-teman Proti ya lebih melihat secara itu. Kalau cuma dasar kitab suci, saya pikir itu Anda sedang bawa kitab buku dongeng kepada saya. Bahkan penulisnya Anda pun tidak tahu. Saya yakin walaupun Bang Louis sudah mengenal kitab suci, membaca kitab suci, mampukah Bang Louis menceritakan siapa penulis Injil dan riwayat hidupnya seperti apa? Saya kira tidak bisa. Seperti itulah ketika kita melihat satu konteks dalam kitab suci, itu harus melihat latar belakangnya seperti apa, sejarah historinya seperti apa. Jangan melihat secara utuh, ya ada buku nih, tinggal dibaca aja. Ya endingnya cuma sebagai buku dongeng kalau bagi saya. Makanya tidak heran kalau saya mengatakan penafsiran yang kebebasan menafsir menghasilkan kebablasan dalam ajaran. Dan itu terjadi pada Protestantisme. Maka tidak heran ada denominasi, ada 60.000 denominasi di Protestan sendiri. Seperti itu Paman. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Ya silakan dipelan dulu Om, tak makan aku dulu. Silakan Om God papaya ini, Om God, nanti Om tak kendalikan. Aku makan dulu Om, lanjut. Oke, selamat sore Salve, paman-paman. Salve, lanjut. Paman, ini suaranya paman ini apa namanya? Lupa lagi saya nih. Salve paman. Mana uangnya? Ya, Uangnya mana? saya menyimak dulu, ada ribut-ribut di sini. Sebentar baru saya narasikan. Oh ya. Siap Paman, Lanjut siap Om. Paman. Mungkin Om Luis mau tambahkan. Kalau saya sih tolong tanggapi pernyataan saya. Apakah ada yang salah di pernyataan saya? Ketika maksudnya gini loh. Indonesia udah 80 tahun ya. Berumur 80 tahun kemerdekaan. Tapi di Komal ini tidak ada yang mampu membantah kan kemerdekaan Indonesia. Nah, pertanyaan saya, jika 16 abad ke depan, adakah orang yang akan membantah? Ya pasti ada. Pasti ada. Sama halnya ketika saya mengatakan, adakah di Komal ini dari 40-an orang yang menonton ini bisa menceritakan kronologi sejarah kerajaan Majapahit? Saya yakin tidak ada yang mampu. Sama halnya dengan kejadian abad 16, masa abad 16 bisa merubah, menghancurkan 16 abad pengajaran? Kan tidak mungkin, tidak logis lah. Hanya berdasarkan kitab suci saja. Seperti itulah Paman Luis. Mungkin ada tanggapan dari Paman Luis, silakan Paman. Pak roti kecil Pak. Ya silakan Paman Luis, lagi makan Pak. sebentar. Kalau kita membahas Pak skriptura Pak, kita untuk masa sakramen Maha Kudus Pak ya, Ekaristi ya. Kenapa Pak? Kan umat Katolik kan percaya Pak mukjizat. Aku udah lihat Pak ya, roti menjadi daging darah. Kenapa Pak umat Katolik Pak? Cuma hostia aja Pak, nggak ada minum anggur. Itu pun kalau minum anggur setahu saya sama Romo sama Miss Dinar Prodiakon Pak ya. Kecuali kalau minum anggur umatnya itu pas hari perayaan besar Pak. Kenapa nggak ada anggurnya Pak? Apakah gara-gara anggurnya kemahalan kah Pak atau gimana? Bukan tidak sih Pak Luis, tapi kesakralannya itu yang karena belajar dari pernah ada pengalaman yang mungkin orang ketika minum anggur itu jadi berceceran. Jadi pada dasarnya maknanya hosti juga kan itu di dalam satu tubuh itu sudah ada darahnya juga kan Pak. Seperti itu Pak Luis. Soalnya kan gini, Bukan melarang, tidak ada loh larangan untuk minum anggur, juga tidak ada larangan di dalam. Iya betul Pak. Tetapi Soalnya gini, menjaga Cuma kesakralan sekali gitu. itu Om Okta. Ada tapi cuma sambut baru yang pertama kali. Iya sambut. Soalnya kan kita kan harus ikut gini Pak, kita kan harus ikut skriptura lah kan. Bukan pas satu zaman kali, bisa Yesus. loh Paman Luis. Paman Luis sebenarnya bisa. Cuma kan dengan banyaknya umat,
pelayanan untuk minum anggur kan lebih butuh rentan waktu, itu yang pertama ya kan, rentan waktu. Terus bukan kayak teman-teman di Denom ada yang sudah cuma bagi-bagi ya, kayak dalam parsel-parsel kecil itu loh, yang sudah kayak dibikin di cup-cup kecil kan. Seperti itu. Berbeda dengan kami, Bang Luis. Kalau Bang Luis, kalau hosti itu makan itu di tempat, tidak ada makan di tempat duduk. Seperti itu. Untuk menjaga kesakralannya itu ya. Seperti itu, Bang Luis. Betul Paman, alasan pertama tadi udah disampaikan Paman. Pertama, dalam gereja Katolik memang tidak pernah nggak menerima, pernah. Hanya saja satu pertama tadi, anggur itu dan termasuk hosti, makanya ada istilah tidak ada daging yang tidak ada darah, dan tidak ada darah yang tidak tumbuh dalam daging. Ketika dikonsekrasi, maka sesungguhnya ada unsur dagingnya, ada unsur darahnya di dalam hosti itu. Jadi ketika kita makan hosti, pandangan kita bahwa tubuh Kristus itu utuh sempurna yang ada darahnya. Ini iman pamannya, iman. Ini masalah iman, masalah penalaran iman. Nah, kenapa nanti di Protestan selalu memisahkan harus ada anggurnya? Karena masih berpikiran itu suatu simbolis. Kan simbol kita boleh minum. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Paman Okta sudah bilang, anggur itu jangankan hosti, karena saya seorang prodiakon. Seandainya jatuh Paman, ini resikonya sangat fatal sekali. Dan ini sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya anggur itu jatuh ke bawah lantai, wajib dijilat loh Paman. Tidak boleh dibiarkan, nggak boleh dijilat. Dan remah-remah roti itu kalau pecah, itu wajib kita ambil sebagai pembagi hosti. Prodiakon maksudnya di sini, memakannya. Nah, bagaimana kalau jatuh misalnya di tempat sampah? Wajib ambil. Karena itu tubuh Kristus ada di sana. Maka, tidak semua dalam setiap perayaan Ekaristi itu ada pemberian anggur. Karena itu masalah yang kedua, itu yang dua masalah tadi. Pertama, pandangan tidak mesti karena harus kenapanya anggur. Karena pada waktu terima pertama juga ada minum anggur, pernah diberi. Dan kadang-kadang juga pastor, kalau misalnya ada misa kecil di rumah, tidak banyak orang, tidak banyak kegangguan, biasanya dia juga kadang-kadang memberi. Itu inisiatif imamnya sendiri. Tapi bukan karena imam itu tidak membagi anggur, maka umat tidak mendapatkan anggur. Karena imam sudah mewakili meminum anggur. Oh, enak kali jadi imamnya. Nah, awal tadi saya udah bilang sama om yang pendeta Laia itu, saya bilang, imam itu mewakili Kristus berbicara, in persona Christi. Ketika imam itu melakukan itu, berarti dia mewakili kita. Meminum anggur itu sendiri. Nah, ketiga risiko itu, ketiga alasan inilah itu makanya setiap perayaan Ekaristi itu hanya host yang diberikan kepada umat demi menghindari jatuhnya ini. Karena wajib sebenarnya kalau dikasih, kalau umat mencelupkan tangan di piala darah itu, pasti umat kan tidak bisa dipungkiri jari-jari tangannya kan akan tercelup ke anggur itu. Akhirnya dia bayangkan kalau umat misalnya 1000 Paman masuk jari-jari di dalam anggur itu. Satu. Kedua, kalau seandainya umat misalnya telodor dia begitu dia angkatnya meleleh jatuh ke bawah, umat itu apa mau menjilat itu lantai? Pasti nggak mau. Pasti dia bilang enggak lah katanya. Kubuktikan hosti yang sudah jatuh aja umat suruh ambil, suruh makan, dia nggak mau. Padahal lantai kita punya gereja kan bersih. Licin, bisa berkaca lagi, bersih kok. Resikonya kita yang mengambil. Ambil kita makan sendiri. Nggak boleh kita satukan juga di sibur yang sudah masih ada hosti. Itu resiko, karena kita udah diajarkan ambil makan sendiri. Kamu pelayan, kamulah korban untuk itu. Nah, jadi itu alasan-alasannya gereja Katolik tidak memberikan anggur itu kepada umat. Ketiga, alasan terakhir itu mendapatkan anggur itu tidak seperti anggur yang dibeli-beli di pinggir jalan, di warung-warung, di tempat-tempat jual minuman Paman. Itu sebenarnya diambil oleh imam sebelum Paskah ada pertemuan para imam itu pada misa janji imam kepada uskup. Kan uskup imam itu kan sebelum Jumat Agung mereka berkumpul, mereka berdoa, akhirnya nanti mereka merayakan misa, dan di sana mereka ada diulang janji imamat mereka. Nah, setelah itu nanti disuruh mereka mengambil 3
ada banyak di situ, ada minyak urapan, ada minyak sakramen. Termasuk anggur ini mereka ambil. Nah, bayangkan kalau di misalnya kota Medan, berapa anggur yang harus diambil dari Australia sana. Karena anggur yang diambil itu sebenarnya anggur dari Israel, paman. Dari Israel, tapi kan antara Israel dan Indonesia kan parahnya kan nggak ada hubungan diplomatik. Harganya mahal pasti. Tapi harus melalui negara-negara lain, misalnya Australia. Baru Indonesia memesan merek Made in Australia. Padahal sebenarnya anggur yang paling utama itu anggurnya Israel. Kenapa? Anggur Israel itu nomor 1 di dunia. Dan sudah terkenal itu, anggur Israel itu. Tetapi Israel menjual kepada negara yang ada hubungan diplomatik. Nah, kalau gereja-gereja misalnya di Indonesia memesan itu, sudah harganya mahal, sudah sulit mendapatkannya, cara membaginya risikonya terlalu besar. Nah, itu paman, itu sebenarnya alasannya itu sebenarnya. Alasan secara logika, itu dia. Cuma begini Pak Roti Kecil, kalau Protestan kan ngikutin pas Tuhan Yesus sama 12 muridnya, lengkap roti dan anggur sih. Itu pas belum ada terjadi transubstansi. Sampai sekarang Protestan masih pakai itu sih. Kalau Katolik kan sudah pakai anggur kan pas hari yang perayaan besar, dan juga rotinya kan sudah berubah juga pasti. Udah banyak itu di YouTube itu mukjizat yang terjadi. Makanya tadi paman saya bilang, di dalam hostia itu sebenarnya tubuh Kristus sudah berubah. Berarti dalam tubuh Kristus itu ada darah yang kita makan. Nah, ini persoalannya tadi kan saya nggak tahu pandangan khususnya Lutheran HKBP, karena yang kami tahu Martin Luther itu tidak menganut transubstansiasi. Nah, dia menganut konsubstansional. Dia hanya percaya bahwa ketika hostia itu dikonsekrasi, Yesus hadir di situ. Kan begitu ya kan? Boleh nanti diluruskan. Sementara bagi Katolik tidak seperti itu. Ketika dikonsekrasi itu, wujud hostia dan wujud anggur itu berubah menjadi tubuh Kristus dan berubah menjadi darah Kristus. Nah, itulah salah satu Martin Luther itu dianatema. Nah, belum lagi si Calvin lagi. Oh, lebih parah lagi ya kan. Belum lagi Swingli, lebih lagi Mister. Belum lagi sekte denominasi tadi. Yang di bawah udah beda lagi ceritanya. Bahkan roti yang diambil pun paman bukan roti kecil itu lagi, roti apa? Roti Siantara punya. roti peta diambil. Tapi aku begini, Pak Roti Kecil, Pak, aku senang ortodok itu dia romonya bikin sendiri rotinya, dia perspora beragi. Kalau Protestan kan dia beragi persporanya dia beli di luar. Apalagi kalau yang Protestan yang kayak karismatik, hostinya itu pakai ayat Alkitab. Seharusnya kan nggak boleh, harus lambang hati kudus kan. Makanya Pak Roti Kecil, apakah Bapak setuju hosti sekarang dijual di toko rohani? Sebetulnya kan nggak boleh, itu kan harusnya yang ada di dalam gereja Katolik yang membuat itu para biarawan kayak frater, romo, suster. Kok sekarang ada di toko rohani ya? Ya, makanya kan gereja Katolik nggak pernah beli di mall, apa man? Nggak pernah beli di mall. Iya, di toko rohani nggak pernah. Nggak pernah beli di mall. Jadi soal juga jual di mall juga tidak salah. Kenapa? Namanya juga cari makan ya kan. Betul. Kan jadi yang bukan masalah. Memang hosti itu harus diproduk oleh orang Katolik itu sendiri, karena para suster itu kan sudah terjamin mereka itu kan orang awam lagi. Orang yang sudah menerima kaul kekal, tentu ya tangan-tangan mereka kan lebih fokus dalam membuat roti itu daripada kita umat biasa di luar sana kan. Nah, mereka fokus di situ. Nah, apakah para suster boleh jual ke tempat lain? Boleh. Kenapa? Karena itu juga penghidupan mereka, sumber penghasilan kehidupan para suster-suster itu kalau mereka menjual. Tapi bukan masalah kenapa bisa dijualnya. Baru sah menjadi tubuh Kristus itu kalau udah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik. Sepanjang belum dikonsekrasi, sama itu hosti biasa. Nggak beda dia di Medan Mall itu sana. Nggak beda jadi di mall-mall yang dijual itu, nggak beda. Nah, tapi ketika sudah dikonsekrasi dalam gereja Katolik, maka itu tidak boleh diperjualbelikan lagi. Tidak boleh. Bahkan kita pun sebagai pelayan tidak sembarangan diberikan membawa itu. Kecuali dalam keadaan tertentu. Harus imam yang membawa itu. Dan dia punya tempat khusus itu. Piksis namanya. Contoh ini imam
memberikan komuni kepada orang sakit yang nggak pernah ke gereja. Nah, imam itu menyimpan di dalam piksisnya kecil, digantung di leher lagi. Itu dulu dalam sejarahnya, mati pun, nyawa pun taruhan. Kalau ada yang mengambil sama dia itu lebih aja mati daripada memberikan hosti yang dia bawa itu. Itu saking menjaga hosti itu, mati pun taruhan. Tapi sekarang kan nggak ada kayak gitu. Orang kan nggak tahu kalau bawa kecil dia. Dulu seperti itu, dibantai. Nah, jadi hosti itu betul-betul dijaga, dimuliakan karena udah berubah menjadi tubuh Kristus. Jadi ketika dibawa ke umat yang sakit, seorang pastor bacakan ayat, bacakan sang sabda, bikin khotbah sedikit, dan memberikan hosti itu bagi Katolik tidak banyak kata-katanya, paman. Tubuh Kristus. Jawaban amin. Selesai. Amin. Nah, tidak ada apanya, tidak ada bahasa yang lain. Itu aja. Makanya diharapkan juga umat yang menerima tubuh Kristus wajib mengatakan amin. Kadang-kadang umat yang masih entah macam mana, entah udah pikir, katanya. Kita yang ngajari, amin Pak. Nah, kalau dia terus kita bilang, kamu Katolik enggak? Nah, kita curiga. Kalau dia bukan Katolik, ya sudah, kita peringati. Lain kali Pak, jangan terima komuni ya. Nah, kalau dia belum makan, kita ambil balik. Kalau dia sudah makan, ya dikasih teguran sedikit. Nah, jangan lagi terima Pak ya. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kecil, apa dijelaskan dalam kitab suci? Kan nggak ada penjelasan itu. Membuat roti kan nggak jelasin dalam kitab suci. Bagaimana prosesnya di zaman sekarang? Ada yang dijual di luar sana? Ya boleh, orang bisnis kok. Dan siapa yang nggak bisa mencetak pabrik? Jangankan dulu pabrik roti itu, pabrik uang pun bisa dicetak. Pabrik uang bisa dicetak orang. Apalagi pabrik hosti, apa yang susah orang? Cetak banyak-banyak. Dibeli nanti oleh gereja-gereja lain sana. Ya udah, jadi tempat lahan bisnis, kan lahan mencari uang. Nah, yang terpenting itu setelah dikonsekrasi oleh imam Katolik, itu nggak bisa dijual beli lagi tuh. Bahkan kita tidak boleh sembarangan lewat depan hosti itu. Makanya dalam gereja Katolik ini, dalam gereja Katolik kita di setiap masuk kita dalam gereja, paman, setiap kita melewati depan hosti itu wajib kita tunduk. Wajib kita tunduk. Kenapa? Ada tubuh Kristus di dalam. Tandanya bagi umat ada lampu yang hidup. Nah, misalnya kan ada tabernakel, itu namanya tabernakel, itu ada kotak berwarna kuning, kadang-kadang itu terbuat dari kuning emas, tergantung kemampuan gerejanya lah. Ada yang ku dengar itu di Jakarta dia pakai emas semua, ada yang menyumbang. Nah, di dalam disimpan hosti yang sudah dikonsekrasi. Nah, di sampingnya ada lampu hidup. Dulu lampu minyak, sumbu minyak nggak boleh mati. Nah, sekarang udah canggih, pakai listrik. Nah, pakai lampu listrik, jadi hidup terus. Nah, kalau sepanjang hidup lampu, berarti ada tubuh Kristus di situ. Nah, kita umat Katolik yang lewat lalu lalang di depan itu, walaupun di belakang kita, tetap kita sujud di depan itu, baru lewat. Nah, dan banyak umat Katolik itu juga melenggang-lenggong, tapi itu yang kita sadarkan. Anak-anak kita ingat ada hosti di depan. Saking penghormatannya kepada tubuh Kristus itu, kita tunduk kayak orang Jepang kita sujud dulu. 10 kali lewat gimana? 10 kali lewat harus sujud. Makanya kau jangan bolak-balik lewat terus di situ. Kalau nggak mau kau sujud-sujud. Bahkan ketika kita duduk pun, ya kita sujud. Ada yang bikin tanda salib, ada juga yang nggak bikin tanda salib. Nggak masalah. Yang penting bentuk-bentuk penghormatan itu tetap ada. Karena itu hosti yang kudus yang sudah dikonsekrasi harus dianggungkan di depan. Dan itulah iman. Itulah bertumbuh iman itu, karena kita menghormati itu. Kalau kita menyepelekan, tak ada itu. Nah, itu udah lain lagi ceritanya itu, Pak. Nah, bahkan di dalam gereja Katolik udah jadi dosa sakraligi namanya. Cepat-cepat sakramen tobat. Kalau udah dibilang nggak ada itu katanya. Itu Pak, Paman, penjelasan mengenai roti. Silakan Paman Okta, Paman Mila, silakan. Paman siapa tadi, Pak Bang? Good people, silakan. Paman Good, silakan, mungkin mau menambahkan. Yang pasti Paman Luis begitu sakralnya. Gitu loh. Dalam proses pembuatan anggur juga harus anggur yang asli. Anggur yang asli dan proses fermentasinya pun proses fermentasinya itu tradisional. Gitu loh Paman Luis. Dan tidak boleh bercampur dengan air. Itulah Pak Menulis. Nanti pada saat imam konsekrasi itu baru dicampurkan anggur dan air. Seperti itu loh Pak. Paman host, tolong Paman Okta sebentar, Paman Okta. Sebentar. Siapa yang tabingnya?
Paman Hila ini yang. Unu Katolik paman. Seperti itu Om Luis. Jadi anggur itu harus anggur asli, tidak boleh bercampur dengan air. Proses fermentasinya juga harus secara alami, tradisional. Dan punya lisensi, harus punya lisensi dari keuskupan ataupun dari itu. Berarti Dari Pak Okta, Paus. anggur yang orang tua, anggur yang toko Rani nggak bisa juga ya? Padahal toko Rani Katolik ada loh jual anggur. Nggak bisa lah Paman. Anak itu sebagai saran juga Om Luis, kalau mungkin di Proti ya. Kenapa gantikan roti aja? Itu roti itu enggak, itu Dunkin Donat lebih enak. Lebih enak lagi. Dibagi satu. Kenyang langsung, kenyang. Karena cuma sekedar simbol kan. Karena sekedar simbol kan. Ya, it's okay, no problem lah kalau sekedar simbol. Kalau di Katolik itu begitu sakralnya, Paman Luis, seperti itu. Makanya menjadi imam itu diajari. Jangan kau rubah hosting nanti jadi ubi kayu pula kau bikin di sana. Aduh, intinya Seperti yang seperti terjadi itu. kan yang Dasar, perempuan itu paman yang angkat roti bantal itu kan. nah iya roti bantal. Aku nggak tampilkan itu, nggak tahu. Nggak ngerti aku caranya tampilkan foto itu. Kalau Pak Oke, roti lanjut. kecil Pak, kalau roti kami sih roti tawar Pak ya, kalau udah ke BP enggak sampai roti yang besar sekali itu kayak balok enggak. Jadi sudah dipotong-potong dia tuh. Roti tawar istilahnya. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya yang penting pada saat konsekrasi itu intinya. Karena setiap sakramen itu punya 3 unsur penting loh Paman Luis dalam keimanan kekatolikan ya. Maupun iman apostolik dalam pandangan gereja apostolik itu ada 3 unsur penting, yaitu materi, forma, dan imamatnya. Sedangkan teman-teman Proti kan cuma punya 2, forma dan materi. Apa itu forma? Ya seperti yang di Injil katakan inilah tubuhku kupersembahkan, itu formanya. Materinya itu ya berbentuk roti, itu hosti. Gitu loh Paman Luis. Jadi sangat penting kenapa satu sakramen di Katolik ada 7 sakramen ya kan? Kenapa sakramen itu begitu penting?